Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, kita masih di dalam tema kita ini, dia koalisi yang bawa ke surga. Udah kita bahas yang pertama koalisi dalam bentuk pertemanan, yang kedua sama tetangga, yang ketiga sama saudara. Ya, yang keempat koalisi sama mertua, sama mantu, ya. Yang kelima koalisi anak sama orang tua, Masya Allah. Dan kita minta lagi ilmunya, Ustadz Syam. Iya. Ada nggak sih koalisi yang bener-bener bisa nenangin jiwa? Wih, nenangin jiwa. Itu dia. Koalisi yang bikin tenang. Tenang jiwa kita, silakan guru. Baik, jamaah yang ada di rumah, jamaah yang ada di studio, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buka Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Maka koalisi selanjutnya yaitu koalisi tentang pasangan atau suami istri. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah, maka Allah menjadikan dari diri kalian sendiri yaitu pasangan untuk kalian merasa tenang di dalamnya. Berarti orang yang mempunyai pasangan, orang yang telah menikah secara halalnya dia berpasangan, maka itu akan menjadikan koalisi yang menimbulkan ketenangan di dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang ternyata habis menikah malah tambah enggak tenang. Ada enggak, Bu? Sebelum menikah dia merasa, kayaknya enakan enggak punya pasangan deh. Kayaknya setelah menikah saya nyesel deh nikah. Setelah menikah perasaan saya lebih tenang waktu saya enggak ada istri. Saya lebih tenang waktu saya enggak ada suami, enggak ada yang ngatur-ngatur saya. Saya bebas untuk berbakti sama orang tua saya. Saya bebas untuk bekerja di luar rumah. Enggak ada yang ngatur, enggak perlu izin suami ketika saya belum menikah. Tidak ada ketenangan yang dia dapatkan ketika dia berkoalisi dengan suaminya. Tidak ada ketenangan yang dia dapatkan ketika dia berkoalisi dengan istrinya. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya niat menikahnya mestinya diperbaharui, diupdate dulu. Apa niat menikah? Niat menikah adalah ibadah. Apa yang membuat kita tenang? Yang membuat kita tenang karena ketika kita pegang tangan non mahram kita dapat pahala malah. Orang yang pegang tangan orang lain tanpa dia mahram kepadanya, daripada non mahramnya justru dapat dosa di luar pernikahan. Apa yang membuat orang menikah tenang? Karena engkau bersentuhan engkau dapat pahala, sekedar bikin kopi engkau dapat pahala, sekedar ngepel engkau dapat pahala, sekedar daripada ngurusin anak engkau dapat pahala, sekedar senyum di hadapan pasanganmu engkau dapat pahala, engkau makan bersama juga dapat pahala, bandingkan dengan yang tidak punya ikatan halal. Maka semua itu akan bernilai dosa, bernilai maksiat. Maka yang pertama yang membuat koalisi pernikahan itu menjadi tenang adalah karena dia berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Juga modalnya ada. Apa itu mawaddah? Bukan mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Mawaddah juga artinya cinta. Tapi ada perbedaan antara mahabbah dan mawaddah. Mahabbah cinta di awal pertama. Tapi mawaddah itu adalah cinta yang tidak ada bosan-bosannya. Karena cintanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa begini cuma orang yang berpikir, kata Allah. Iya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Yang bisa merasakan ketenangan dalam koalisi pernikahan itu hanya orang yang mau berpikir. Subhanallah. Sakinah mawaddah warahmah Betul. jannah. Insyaallah. Terima kasih guruku ilmunya. Saya mau curhat lagi sama Ustadz Maulana. Apa itu? Ilmunya udah tahu.
Ya, suami istri kalau akur surganya deket. Tapi ini gimana? Kalau misalnya kagak akur berarti nerakanya deket atau bagaimana nih? Gini-gini, jangan pernah salahkan kalau ada ketidakcocokan. Karena laki-laki dan perempuan itu beda pemikiran. Karena laki-laki itu pemikirannya adalah gimana? Logika. Kalau perempuan pakai perasaan. Maka dari sini sebenarnya kata-kata unna libasul lakum wa antum libasul lahunna ini sebenarnya saling menutupi. Kalau bahasanya harmonis ya. Bahasanya harmonis. Berbeda tapi menjadi indah. Satu tukang grecokin, satu tukang rapi. Satu pelit, satu boros. Satu cerewet, satu diam. Dari sinilah harmonisasi inilah yang harus dibentuk sebenarnya. Maka laki-laki diminta dituntut untuk bersabar terhadap istrinya. Tapi istri disuruh taat kepada suaminya. Sesuatu dua hal yang berbeda. Tapi bisa disandingkan dalam hal rumah tangga. Inilah rumah tangga, rumah yang ada masalahnya. Tidak ada rumah tidak punya masalah. Tinggal bagaimana menyelesaikan masalah. Itu. Baik, terima kasih guruku ilmunya ya. Emang kadang-kadang kalau awal baru nikah semuanya mah enak-enak aja ya. Ntar ujung-ujungnya kalau udah jalan, yang paling bahaya tuh bosen. Itu sifat yang paling bahaya ya. Nah sekarang kita akan lihat ada cuplikan ini Masya Allah ya. Yang akan apa ya, siswa membentak dan memaki guru gak berkah ntar ilmunya. Yuk kita lihat yuk. Tangani. Ulang. Siswa SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Ulang. Murid pria itu memaki sang guru yang bernama Fermini Wulansari dengan kata-kata kotor menggunakan bahasa Minang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Afri Effendi, kepada Detikcom membenarkan peristiwa itu terjadi di SD Negeri 07 Sariak Laweh. Menurutnya, sang guru sebelumnya memukul siswanya dengan penggaris dan siswa itu tidak terima. Atas aksi memviralkan video tersebut, sang guru akhirnya meminta maaf. Ya Allah sayangku yang lagi pada belajar, ingat kagak berkah ntar ilmunya yang didapat dari guru. Habib Usman. Wah. Ya Allah saya mah dulu dilempar penggaris, dilempar apa mah diem aja sama guru. Dulu saya dicubitin sampai biru paha saya sama guru saya. Iya. Karena apa? Karena belajar nahu sorob, belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Kita biasa aja sama guru. Karena apa? Sami'na wa ta'ana. Tapi anak zaman sekarang baru digetok pakai penggaris saja, udah kurang ajar. Inilah adab yang tidak dimiliki oleh siapa? Mereka penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar kitab ta'limu ta'lim sih. Bener. Tegur dikit ya Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, limadza yata'akhlaqul walad? Bagaimana seorang anak berakhlak? Berakhlak dengan akhlak yang baik. Berakhlak mengikuti daripada contohnya yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita belajar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan juga kita belajar dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Bahwasanya laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Oleh karena itu, koalisi ketujuh ini yaitu guru dan murid dalam bentuk saling memberi dan menerima. Yakni apa? Guru memberikan ilmunya, murid menerima daripada ilmunya. Maka akan ada keberkahan di dalam ilmu tersebut. Ketika seorang guru mengajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala dan murid mengerti dan memahami apa yang dikalimatkan daripada gurunya, yang dikatakan oleh gurunya dalam perkataan sepatah dua patah katanya, atau dia belajar alif ba ta sa dan lain sebagainya, maka keberkahan yang tiada tara yang Allah berikan kepadanya. Teringat daripada kisahnya Ibnu Hajar, bahwasanya Ibnu Hajar ini kerjanya cuma bersihin kamar mandinya gurunya, bersihin halaman gurunya. Tapi subhanallah, masya Allah, gurunya di akhir hayatnya berpesan bahwasanya engkaulah yang akan menggantikan aku. Dari mana aku mendapatkan ilmu tersebut? Aku cuma hanya dengar selewat-selewatan. Didapatkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu laduninya, atau kehendak Allah dan Rasulnya, atau kehendak daripada keriduannya Allah, Allah jadikan daripada itu semua ilmu yang luar biasa luasnya, sehingga pemahaman dalam hatinya tersentuh jiwa dan tubuhnya. Untuk apa? Tergerak, lihat bacaan sebentar hafal, lihat sedikit subhanallah bisa menerjemahkannya sama seperti apa yang guru terjemahkan. Intinya apa? Punya adab terhadap gurunya. Ketika gurunya berkata, dia lemahkan suaranya. Gurunya ngeluarin suaranya untuk menjelaskan, dia diam, sami'na wa ta'ana, dia dengar, dia taatin. Nggak ngobrol, nggak bercanda.
Gurunya berdiri, muridnya nggak berani untuk berdiri. Dia di belakang gurunya. Gurunya berjalan, dia baru berdiri. Ini adab. Gurunya makan, muridnya juga melihat dan memperhatikan gurunya. Disuruh makan baru dia makannya. Ini adab. Ketika kita belajar kitab Ta'limu Ta'lim, ada adab yang luar biasa. Dan juga di dalam kitab Adabul Insan, karangan Al-Habib Utsman bin Allah bin Agri bin Yahya, bagaimana caranya beradab kepada gurunya. Dan juga beradab daripada kalimat-kalimat, perkataan, perbuatan, dan pekerjaan yang dilakukan murid terhadap gurunya, mempunyai makna yang besar yang Allah berikan kepada murid tersebut, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu tersebut menjadi ilmu yang berkah. Banyak hilang keberkahan zaman sekarang. Krisis akhlak udah Bib. Iya, susah. Ya. Ini gurunya harus dinaikin lagi derajatnya, muridnya kudu paham lagi belajar sama guru. Betul, Masya Allah. Makasih ilmunya kita curhat lagi, tapi ini dua-duanya nih ya, kita akan lihat pertanyaan yang udah nyampe sama kita dari Instagram. Ini karena nanti dijawab sama Ustadz Syam dan Ustadz Maulana ya. Izin Ali bacain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana dan Ustadz Syam, bagaimana cara menasihati guru yang tahu ilmu agama, tapi sifat dan sikapnya tidak sesuai dengan ilmunya? Maaf, saya sebagai murid kadang suka mendapat sikap yang tidak pantas dari beliau. Mohon maaf saya ya. Iya, iya. Kepada semua anak-anak dimanapun berada, jangan pernah berburuk sangka sama guru. Jangan pernah berburuk sangka kepada guru. Karena bisa jadi ilmumu belum sampai ke situ. Kenapa sih itu guru saya disuruh kerja-kerja PR terus. Berapa PR-mu? 5. Murid 40. 40 kali 5 berapa? 160. Berarti guru lebih banyak dia periksa kan? Jadi jangan pernah berburuk sangka sama guru. Mohon maaf. Saya ingatkan nih kepada ini yang bertanya kan anak, gimana nih kalau ada guru saya kayaknya tidak sesuai dengan ilmunya deh. Kita harus tetap mengedepankan berbaik sangka kepada guru. Ukuku ustadz la tobalahu. Berdosa kepada guru tidak ada tobatnya. Ya Allah, baik. Guru yang bertanya, nanti saya arahkan beda jawaban. Beda jawabannya ya. Saya nanya nih murid. Makanya ke sana arahnya ya. Baik, silakan Ustadz Syam, mungkin ada yang ditambahin. Di dalam Al-Quran ada ayat perlindungan. Ba'dana qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Di ayat yang lain, wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat ini berkenaan tentang baca Quran. Kalau dalam ilmu agama, kalau dalam belajar agama saja ada godaan syaitan, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah tahu kita dapat gangguan dari mana. Nah, ini dari sisi muridnya mungkin dia merasa terganggu, dia merasa apa, langsung sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau digangguin sama gurunya misalnya dia, mohon maaf, kalau sudah mengarah kepada kriminalitas, maka mulai dengan ta'awudz. Tapi kalau sudah mengarah kepada kriminalitas, dia disiksa apa segala macam. Kalau itu yang dimaksud dengan pertanyaannya, maka silahkan laporkan gitu. Siapa tahu sudah mengancam nyawanya. Wallahu ta'ala alam. Ya memang pertanyaan yang masuk ini masih sifatnya luas banget ya. Jadi kita menyikapi dari berbagai macam sisi. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah.